Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, yang saya hormati akhina billah Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Fuad, matallah min tuli hayatih. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara, para jamaah sekalian, tentu kita bersyukur sekali kepada Allah. Pada sore dan malam hari ini, Allah kembali mempertemukan kita dalam satu majlis yang mulia. Mudah-mudahan duduknya kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan penuh pula dengan amal soleh ini, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa ayah dan ibu kita, orang-orang yang berjasa dengan tempat ini, yang masih ada Allah panjangkan umurnya, dan yang sudah meninggal dunia, bil khusus almarhum Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Mahfud. Ya. Mudah-mudahan beliau Allah luaskan di alam kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sekalian, tak terasa bahwa kita sudah memasuki pekan kedua di bulan Rajab. Kita ketahui bahwasanya Rajab ini salah satu bulan yang termaktub di dalam Al-Quran. Ada 4 bulan yang disebut Allah, inna iddata syuhur indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Ada 4 bulan yang dihormati. Ini ayat bukan saja termaktub, tertulis dalam Al-Quran. Ini ayat tertulis pula di dalam kitab Injil, Zabur, Taurat, kitab samawi yang Allah turunkan ini ada. Maka oleh karenanya ahlul kitab tahu. Ya, orang Yahudi, Nasrani, saudara-saudara kita tahu bahwa ini adalah salah satu bulan yang dihormati. Dahulu di zaman Nabi, ketika terjadi peperangan sebelumnya, ketika memasuki bulan ini, maka mereka tahu mundur, gencatan senjata, tidak perang. Ya, mereka menghormati sekali. Dan dinamai oleh Nabi, ini bulan adalah Syahrullahil Asam. Syahrullahil Asam. Jadi bulan Rajab itu bulan Allah yang tuli. Artinya tidak terdengar suara pedang, tidak terdengar suara desingan, panah dan sebagainya, karena damai gitu. Jadi lenggang gitu. Jadi dikatakan Syahrullahil Asam. Oleh karenanya bersyukur kita. Kalau salafus saleh, orang-orang saleh yang hidup lebih dulu dari kita, mereka mempergunakan kesempatan ini, bulan ini untuk banyak taubat, membersihkan hati, dalam rangka mereka mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Mereka banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Begitu. Sehingga ada karya-karya mereka itu yang sampai sekarang diamalkan, yakni Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Begitu. Wahai Tuhan, ampunilah saya, ampunilah kami, warhamni, kasihanilah kami, wa tub alayya, dan terimalah taubat kami. Itu yang mereka lakukan. Dengan harapan persiapannya menghadapi Ramadan, ya, dosa diampuni oleh Allah sebelumnya, sehingga berada di bulan Ramadan ini mudah begitu melakukan ibadah, tidak rasa berat, enteng. Karena yang membuat berat ibadah itu karena hati penuh noda, penuh dengan dosa. Kalau dosa tidak diistighfarkan, maka dia makin lama makin membanyak begitu, bikin megar. Jadi disebut itu dalam Al-Quran Ar-Ran,
kalla barrana ala qulubihim bima kanu yakzibun. Begitu kata Allah, bukan begitu, kerana hati mereka penuh dengan ron, dengan noda, dengan dosa. Kalau orang bersalah kepada Allah, tangannya bersalah, bukan tangannya ada tandanya, tapi hatinya. Karena hati ini ada ra'sul jawarih, pimpinan dari anggota badan kita adalah hati. Dan hati inilah memang di situ tempat Allah memandang hambanya, hatinya yang dipandang. Nah, oleh karenanya mereka mempersiapkan itu dengan istighfar, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di dalam bulan Ramadan nanti mudah mereka beribadah, qiyamul lailnya, baca Qur'annya, berzikirnya dan sebagainya, sehingga diisi Ramadan itu dari hari ke hari dengan penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak jarang mereka mendapatkan Lailatul Qadar, karena mereka persiapannya luar biasa. Gitu. Banyak kalau kita baca biografi para ulama-ulama yang hidup lebih dulu daripada kita. Begitu tata cara mereka. Jadi Bapak sekalian, ada Nabi bersabda begini, innal quluba tasadda'a kama yatasadda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Besi itu kalau dibiarkan kepanasan, kehujanan, maka dia akan berkarat. Begitu pula hati. Ada sahabat bertanya, wa ma jila'uha? Apa pembersihnya hati itu? Qala, maka Nabi katakan zikrullah. Ingat kepada Allah melalui istighfar. Itu, istighfar. Maka bersihlah hatinya. Dan yang kedua caranya adalah wa qiraatil Quran. Membaca Al-Quran salah satu cara untuk membersihkan hati. Nah, jadi Bapak sekalian, ya ini sama saja kalau kita atlet itu kalau mau bertanding 3-4 bulan sebelumnya dia udah luar biasa latihan, mempersiapkan diri dalam rangka menghadapi hari di mana dia akan bertanding. Jadi, kita kadangkala mau puasa Ramadan ya biasa-biasa saja begitu. Sehingga hasilnya juga ya begitu. Nggak ada peningkatan gitu. Ya dari itu ke itu saja gitu. Padahal Allah berikan di bulan Ramadan itu luar biasa. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Sampai kan ada Nabi katakan, apabila matahari terbenam, maka ada malaikat yang berteriak, hal min sa'ilin wa ataisu lahu, hal min mustaghfirin wa aghfiru lahu. Jadi Allah suruh malaikat teriak begitu. Siapa yang mau minta kepada Allah, maka diberikan permintaannya. Siapa orang yang mau minta ampun, diberikan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman kita nggak dengar. Jadi kita ya begitu, lewat saja. Jadi harapan di bulan Ramadan yang akan datang ini, harapan kita agar beda nilai ibadah kita. Karena kan sepanjang hari kita lewati, bukan bertambah umur kita, makin berkurang. Makin habis. Dan kita tahu kullu atin qarib, setiap yang bakal datang itu dekat. Kalau kita persiapkan dari sekarang, bakal kita khawatir keteter nanti kita. Yeah. Jadi itu sekedar rangka kita menghadapi bulan Rajab ini, ya banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kita mandang ini bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Setelah Zulqa'dah, Zulhijjah, wa Muharram, 3 berturut-turut, yang 4 bulan itu. Dan 1 di belakang, ya sekarang ini bulan Rajab. Gitu. Dan kita tahu di bulan ini ada 1 malam yang sangat istimewa, yaitu diisrakan dan dimi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari ambil kesempatan. Semoga kita menghadapi Ramadan dengan persiapan yang penuh, sehingga insya-Allah bukan sekedar fisik, begitu, bukan sekedar fisik sehat fisiknya, tapi imannya tidak begitu memancar, sehingga tidak ada panggilan untuk lebih semangat untuk mencari kesempatan hari di situ panen pahala yang luar biasa begitu.
Ya, wallahu alam bisawab. Mari Bapak sekalian kita lihat bacaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Babu saumit tatawwu'i wa ma nuhiya an saumihi. Bab puasa, tentang puasa sunnah tatawwu', tentang puasa sunnah dan puasa yang dilarang. Ini adalah puasa yang dilarang. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Hadis yang pertama dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini ahli Madinah dan dia adalah salah satu digolongkan bangsa Ansar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya an saumi yaumi Arafah, tentang puasa sunnah di hari Arafah. Di hari Arafah itu adalah hari di mana orang sedang wukuf di Arafah. Tanggal 9, 10 Zulhijjah. Begitu. Nah, kita yang ada di tanah air yang tidak melakukan haji, maka ada puasa sunnah yang disebut puasa sunnah Arafah. Ini ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang puasa itu. Faqala, maka Nabi bersabda, yukaffiru sanatul madiyah wal baqiyah. Puasa di bulan Arafah itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Wal baqiyah, dan yang akan datang. Jadi yang sudah kita lewati tahunnya dihapus dosa kita oleh Allah, dan yang akan datang yang kita sedang akan jalani itu dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa 1 hari di hari Arafah. Wa su'ila an saumi yaumil Asyura, dan ditanya pula tentang puasa sunnah di hari Asyura. Ini tanggal 10 Asyura. Faqala, maka Nabi bersabda, yukaffiru sanatal madiyah, dapat menghapus dosa, dapat menghapus dosa al-madiyah yang lalu, 1 tahun yang lalu. Ini luar biasa, Allah berikan enggak pada umat yang lain. Umat yang lain enggak ada, kecuali umatnya Nabi kita. Jadi diberikan keluar biasaan begitu. Jadi Allah memberikan ampunannya yang sangat luar biasa. Kalau dikatakan 1 tahun dia hapus, dan 1 tahun yang akan datang sudah dihapus oleh Allah. Wa su'ila an saumi yaumil Isnain, dan ditanya pula tentang puasa sunnah di hari Senin. Faqala, maka Nabi bersabda, dzalika yaumu wulidtu fihi, itu hari adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa bu'istu fihi, dan aku dibangkit menjadi rasul pun juga pada hari Senin. Wa unzila alayya fihi, dan Allah turunkan ayat yang pertama di dalam Al-Quran itu pada hari Senin. Itulah kebesarannya. Jadi Nabi membiasakan puasa hari Senin.
hari Senin selalu beliau puasa. Karena itu jadi ditanya bahwasanya hari itu adalah hari di mana dia dilahirkan dan dia dibangkit, dan awal pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi, ayat yang pertama itu pada hari Senin. Hadis ini riwayat rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Jadi ini demikian memberikan satu rangsangan buat kita agar kita mau melakukan itu, puasa di hari Senin dan puasa di bulan-bulan tertentu seperti bulan Asyura, bulan di mana tahun baru, begitu, tahun baru Hijriah itu Asyura. Karena kenapa orang puasa di bulan Asyura? Di bulan Asyura itu pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi itu pada bulan Asyura. Diciptakannya Nabi Adam bulan 10 Asyura. Semuanya. Neraka dan surga dicipta oleh pada tanggal 10 Asyura. Jadi banyak kejadian-kejadian besar begitu itu terjadi pada tanggal 10 Asyura. Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakarnya itu pada tanggal 10 Asyura. Padam itu api. Begitu. Ya. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya pada tanggal 10 Asyura. Dan meninggalnya Fir'aun tenggelam di Laut Merah juga pada tanggal 10 Asyura. Jadi kita disunahkan tabarukan, mengambil satu keberkahan di bulan di mana Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan Nabi Adam sebagai moyang kita itu pada tanggal 10 Asyura. Maka disunahkan kita untuk berpuasa. Kalau di bulan Rajab ini ada sebagian orang melakukan puasa. Tapi memang maaf Bapak, hadisnya itu dhaif sekali. Bukan sekedar dhaif saja, dhaif sekali. Ada orang yang menyampaikan bahwanya Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Itu hadisnya sangat lemah. Gitu. Oleh karenanya kalau kita mengikuti salafun salih, orang-orang yang dahulu seperti mereka beristighfar, ya kan kita di hari lain juga istighfar. Tapi ada keistimewaannya di bulan ini karena adalah bulan Allah. Kita istighfar. Kita minta berdoa. Setiap hari kita berdoa kepada Allah. Begitu. Tapi doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Allah berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Itu baik. Gitu ya. Jadi kalau kita bersandar dengan puasa di bulan Rajab itu hadisnya lemah sekali. Begitu. Tapi kalau kita mau puasa Senin, kan Senin di mana aja ada. Bulan Rajab juga ada Senin. Tidak disandarkan kepada bulan Rajabnya, boleh saja. Kita puasa di hari Senin di bulan ini, bulan Rajab. Puasa Kamis di bulan ini, boleh saja. Atau kita puasa tanggal 13, 14, 15 yang dianjurkan Nabi setiap bulannya 3 hari berpuasa berturut-turut, boleh. Tapi dengan satu syarat, tidak disandarkan kepada bulan Rajab. Itu. Ya sebab katakan nasnya itu lemah. Gitu. Jadi boleh kita puasa Senin, Kamis puasa, atau 15, atau di awal bulan. Kan Nabi suruh perintah di awal bulan, di akhir bulan puasa sunnah. Tapi bukan disebut bulan Rajab. Kita lanjutkan. Wan Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana thumma taba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri. Rawahu Muslim. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan,
Kemudian dia sertakannya 6 hari daripada bulan Syawal. Kana kasiyamid dahr, adalah puasanya itu seperti puasa 1 tahun. Di puasa 30 hari di bulan Ramadan. Kemudian setelah Syawal, 1 Syawal, 2, 3, 4 boleh puasa. Gitu. Maka apabila dia puasa 6 hari di bulan Syawal, Nabi katakan sama saja hitungannya dia puasa 1 tahun namanya. Ya, di bawah ada dikasih keterangan tuh. Li'annal hasanata bi asyri amsalihha. Karena bahwasanya setiap kebajikan, satu kebajikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Begitu. Jadi 10. Jadi kalau 10 berarti hitungannya 10 bulan. Iya. Jadi 1 kali 10 berarti 10 bulan. 10 bulan kalau ditambah lagi dengan 2 hari dia puasa sama dengan sebulan 60 hari. Ya, maka dihitunglah menjadi 12 hari, 12 bulan. Maka itulah dihitung oleh Nabi bahwasanya puasa bulan Ramadan, puasa wajib di bulan Ramadan, maka setelah Syawal dia puasa 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia puasa 1 tahun lamanya begitu dia berpuasa. Ya. Thumma mukhayyar baina saumiha fi awwalihi aw wasatihi aw akhirih. Kemudian dia boleh pilih puasa sunnahnya di bulan Syawal itu di awal bulan, artinya tanggal 2, tanggal 3, boleh di awal bulan. Jadi 10 yang pertama, yang penting jangan di hari rayanya begitu. Karena hari raya itu dilarang untuk berpuasa. Tanggal 2-nya boleh berpuasa, boleh dia milih awalahu aw wasatahu atau di tengahnya atau akhirahu atau di akhirnya. Ya, mutatabi'atan aw ya boleh berturut-turut atau mufarraqah, terpisah-pisah. Oh, sekarang saya 2 hari dulu. Nanti tengahnya 2 hari lagi, terakhir 2 hari lagi boleh. Yang penting masih ada di dalam artinya di bulan Syawal. Itu nggak berterus. Jadi terus berturut-turut lebih bagus. Kalau tidak boleh 2 hari, 2 hari, 2 hari boleh diambil. Ya. Ini jadi kita diberikan keutamaan yang luar biasa. Jalannya banyak untuk mendapatkan satu pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah melalui lidah yang mulia. Jadi, ya mari kita gunakan kesempatan itu agar kita, kan belum pernah kita puasa sampai 1 tahun kan. Tapi dengan puasa 30 hari, kemudian kita puasa Syawalnya itu 6 hari, maka dihitungannya menjadi 12 bulan. Berarti 1 tahun kita berpuasa. Ini kalau dibaca kenapa Nabi Musa itu pernah ngadu kepada Allah. Karena mengadu kepada Allah, dia minta agar dia dihidupkan kembali. Agar dia bisa jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena dia lihat ini, ada Ramadan. Ada Ramadan. Itu di dalamnya ada Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Itu yang dia tertarik gitu. Dibilang enggak, saya enggak jadi nabi enggak apa-apa. Asal saya dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Padahal Nabi Musa adalah kalimullah. Musa kalimullah. Nabi yang pernah bicara langsung kepada Allah. Nabi Musa. Tapi dia pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, melihat ini. Banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan berbeda dengan umat-umat yang lain. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah
illa ba'adallahu bidzalikal yaum an wajhin nar 70 kharifan. Muttafaqun alaih. Apabila seorang hamba berpuasa satu hari, yauman, satu hari, fi sabilillah, di dalam berperang di jalan Allah. Kalau kita kan enggak berperang, kita enggak berperang, mana yang bisa nilai artinya nilai sama dengan jihad? Ini begini, ini sama, ini jihad nih. Jihad ni kita ni. Kata Nabi, apa dasarnya? Kata Nabi, man kharaja min baitihi liyatlubul ilma fahuwa syahid hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, hadir di majlis taklim, begitu, fahuwa syahid, maka dia sudah dihitung syahid. Artinya syahid itu orang yang berperang di jalan Allah. Yang meninggal dan perang di jalan Allah, syahid. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai pulang lagi. Jadi kita keluar dari rumah, duduk di majlis taklim, sekedar katakanlah setengah jam, kita duduk, kemudian pulang lagi. Itu tulisan malaikat itu adalah sedang berjuang kita, berjuang di jalan Allah. Gitu. Sampai kita kembali lagi, baru malaikat itu berhenti. Masya Allah. Masya Allah. Jadi ya itu yang bisa mengimbangi di dalam kita menuntut ilmu. Kalau dalam keadaan siang kita nuntut ilmu dan kita berpuasa, itu sama. Nah, ini hadisnya begitu. Jadi ma min abdi, apabila seorang hamba berpuasa yauman, satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah, illa ba'adallahu bidzalikal yaum, maka Allah akan jauhkan dia dengan hari itu an wajhin nar, dari api neraka, 70 kharifan, sebanyak 70 tahun orang jalan. 70 tahun orang jalan kaki. Kira-kira sampai di mana? Jauhnya dari api neraka. Masya Allah. Ini hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih wa lafzul lil Muslim, dan lafaznya bagi Imam Muslim. Ini luar biasa. Jadi berpuasa di jalan Allah, berperang di jalan Allah, membesarkan syiar Allah. Sekarang kita enggak ada menghunu senjata, begitu. Tapi kita bisa mendapatkan pahala yang seimbang dengan itu, di antara lain ini, berjihad. Berjihad artinya membesarkan salah satu sunnah, dan hal yang sangat disukai di antaranya adalah menuntut ilmu. Gitu, menuntut ilmu. Itu. Jadi andai kata kita mati pulang, kita meninggal di jalanan atau di sini, itu syahid. Syahid artinya pahalanya syahid, cuman kita tetap saja tidak diperlakukan seperti syahid sebagaimana biasa. Ya artinya dimakamkan, ya dimandikan, dikafankan seperti biasa. Cuman levelnya sama dengan orang berperang di jalan Allah. Gitu. Ya, Masya Allah, ya nuntut ilmu ini kan sampai Allah memberikan satu rangsangan, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Begitu. Yarfa'ullah artinya dengan fi'lun mudhari', Allah akan angkat derajatnya seseorang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Darajat, begitu. Dengan jama' muannas salim. Darajat, jadi enggak tahu berapa derajat. Karena itu jama' kan bisa jadi 2, 3, bisa 4, bisa 5. Sekehendak Allah, darajat. Begitu derajat yang tinggi yang diangkat oleh Allah. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian, demikianlah orang yang berjuang di jalan Allah dalam keadaan berpuasa, maka Allah jauhkan dia dari neraka sejauh orang yang berjalan kaki selama 70 tahun perjalanan.
sab'ina kharifan. Kharifan itu tahun, sanah. 70 tahun perjalanan. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan dari ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha berkata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta la naqula la yuftir. Dia berpuasa sehingga kami mengatakan dia tidak berbuka. Karena nggak kayak kita kalau berbuka tuh yang ada udah esnya, ada yang ininya, macam-macam. Kita kan begitu. Jadi nafsu yang tadi itu diancam pas hari itu tuh buka. Ya nggak apa-apa sih boleh. Tapi itu bukannya Nabi menunjukkan tidak begitu. Jadi kata Ibu Aisyah, seolah-olah Nabi itu nggak puasa gitu. Berbukanya biasa saja. Biasa saja. Maka kalau Anas bin Malik ketika beliau menceritakan biografi Nabi itu orangnya atletis sekali dan tidak gendut perutnya. Atletis, dadanya bidang, begitu. Dan Nabi itu tidak ada perutnya itu biasa saja kayak atletis begitu. Cakep badannya. Itu Nabi. Karena ya Nabi keseringan puasa. Kalau kita puasa ini siangnya, tapi ketika berbuka ini malamnya habis-habisan dah. Ya, habis-habisan. Jadi ada rujak, macam-macam di situ itu. Ya, udah begitu nggak puas juga terus makan kan gitu. Jadi Ibu Aisyah menceritakan kalau Nabi berpuasa, ketika berbuka ya seperti orang nggak berpuasa cara berbukanya. Gitu. Hatta naqula la yuftir, seperti orang yang tidak berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu, dan dia ketika berbuka seolah-olah kami menganggap bahwa dia tidak puasa. Jadi maksudnya enggak semangat sekali makannya gitu. Oh ini lapar nih, semangat enggak. Jadi dia kalau puasa, giran lagi berpuasanya enggak seperti kayak orang puasa letoy, males-malesan, enggak. Jadi seolah-olah dia puasa seperti orang enggak berpuasa, dan dia berbuka seperti tidak orang berbuka. Gitu. Jadi maknanya ketika dia berpuasa di siang harinya, ya tidak seperti ya umumnya kita gitu. Kita umumnya kan puasa ya kita bengong gitu dan sebagainya. Nabi enggak. Jadi biasa kalau dia bekerja. Ya, kalau dia menerima tamu seperti mana biasa. Sampai begitu. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Dan saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan kecuali bulan Ramadan. Jadi sempurna gitu puasanya. Ya, ini yang diharapkan begitu. Ya, puasa yang sempurna bagaimana? Ya, artinya bukan sekedar tidak makan dan minum, tapi artinya semuanya itu berpuasa. Ya, anggota zahirnya berpuasa, matanya, telinganya, mulutnya, semuanya berpuasa. Begitu. Dan merubah kehidupannya. Begitu. Artinya lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Seperti orang artinya beribadah itu baca Quran, dia tadabbur begitu. Jadi benar-benar dihayati sehingga sempurna puasa. Maka kata Ibunda Aisyah yang lebih tahu kehidupan Nabi bahwasanya wa ma ra'aitu Rasulullah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala bisiyami syahrin qattun illa Ramadan. Ya, menyempurnakan puasa sebulan kecuali ya qattun itu artinya penuh. Sebulan penuh illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Ya. Maka tidak jarang Bapak
kita ini kebanyakan kata Nabi kan ada kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang diperoleh dari hasil puasanya itu sekedar lapar dan haus saja. Pahala tidak dapat. Jadi kalau berapa banyak berarti banyak sekali. Gitu. Banyak sekali. Nah, ini ya kita dengan ini ya kita jaga, kita perhatikan. Jangan sampai kita kerja capek tapi nggak ada gajinya gitu. Nggak dibayar. Gajinya nggak ada gitu. Kita udah rusak. Kita rusak niat kita, maka rusak pahala dan puasa kita. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat di satu bulan aktsaru minhu, dia berpuasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Bulan besok tuh. Jadi Nabi puasa bulan Sya'ban itu banyak. Gitu. Jadi katanya saya tidak pernah melihat Nabi puasa sunnah yang dimaksud di bulan-bulan lain sebanyak bulan Sya'ban. Sebanyak bulan Sya'ban. Jadi yang bagus memang awal bulan. Awal bulan kita puasa di tanggal 1 atau tanggal-tanggal itulah atau pertengahan. Gitu. Yang dilarang kemarin yang kita baca itu adalah puasa yang sudah mendekati daripada bulan Ramadan. Bulan Sya'ban tapi sudah mendekati bulan Ramadan. Gitu. Dilarang puasa. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ketika puasa wajibnya malah ancur-ancuran gara-gara puasa sunnah ini gitu. Sakit dan sebagainya gitu. Kecuali kalau dia kata Nabi kecuali orang yang suka puasa, yang biasa puasa kan enggak berpengaruh sama dia. Boleh dia puasa nyambung dari Sya'ban ke Ramadan karena dia tukang puasa. Tapi kalau bagi kita yang tidak biasa puasa dilarang itu. Karena dikhawatirkan nanti yang sunnahnya dikerjakan hingga yang wajibnya rusak begitu. Illa fi Sya'ban muttafaqun alaih. Inna hadis riwayat Bukhari dan Muslim wa lafzu lil Muslim. Wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu qala. Hadis dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu berkata dia, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memerintahkan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasuma minasyahri salasa ayyam, bahwasanya kami berpuasa 3 hari. Salasata ayyam, yakni dalam 1 bulan itu 3 hari. Salasa asyarah tanggal 13, wa arba'a asyarah tanggal 14, wa khamsa asyarah dan tanggal 15. Ini suruh. Itu Nabi suruh Abi Dzar itu agar berpuasa dalam 1 bulan itu 3 hari, yakni tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Itu. Yang dimaksud ini Hijriah, Pak, ya. Jadi tanggal Hijriah. Tanggal 13, 14 seperti ini besok. Ini sekarang kan sudah tanggal 8 kalau tidak salah ini. Tanggal 8 Rajab. Kalau mau puasa boleh. Tapi itu yang saya katakan tidak disandarkan kepada bulan Rajab. Puasa sunnah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjaha syahidun illa bi izni. Tidak boleh bagi perempuan bahwa ia puasa yang dimaksud sunnah, wa zaujaha syahidun, sedangkan suaminya ada di rumah. Ini biasanya suami sibuk pulang jam 10 kan gitu. Pulang jam 10 malam baru pulang kan gitu. Akhirnya cuti. Ya hari Senin. Begitu ditanya, saya lagi puasa. Batalin, enggak boleh. Iya, enggak boleh. Kalau suaminya ada di rumah, dia puasa. Yang dimaksud puasa dia biasa puasa Senin, Kamis. Kebetulan hari Senin suaminya ada di rumah.
tanya dulu suaminya, Mas boleh saya puasa hari Senin? Kalau kata suaminya, jangan dong, saya sengaja ngambil cuti. Kan gitu, hari Senin ini saya cuti. Oh kamu puasa, tega amat kan gitu ya? Gitu. Iya, nggak boleh. Kecuali suaminya izinkan, boleh dia puasa. Ya, wa zawjuha syahid, dan suaminya ada di rumah illa biizni, kecuali dengan seizinnya. Muttafaqun alaih, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa lafzu lil Bukhari, dan dalam lafaz Imam Bukhari, zada Abu Daud, menambahkan Abu Daud, ghaira Ramadan, kecuali puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ya karena kan itu wajib, laki perempuan sama haknya untuk berpuasa. Itu puasa wajib. Jadi yang dimaksud ini puasa sunnah. Jadi jangan kasih puasa kalau suaminya ada di rumah. Ya kecuali memang suaminya nggak kemana-mana, artinya memang di rumah aja gitu ya. Ya itu pun dengan seizin suami. Kalau suami bilang jangan, dia harus taatin. Kalau dia puasa juga berdosa dia, berdosa. Ya. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada puasa 2 hari, Yaumul Fitri, pada hari Idul Fitri, Yaumin Nahar, dan hari Idul Adha. Muttafaqun alaih. Ya. Jadi larangan ini adalah haram hukumnya kalau dia puasa. Itu di hari Idul Fitri maupun Idul Nahar. Wa an Nubaisata Huzaili radhiyallahu taala anhu qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyami tasyriki ayyami aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu, hari tasyrik itu setelah Idul Adha, hari Nahar. Hari Nahar itu artinya hari Idul Adha, ya hari kurban. Kemudian hari ke-11, 12, 13 itu namanya hari tasyrik. Itu hari tasyrik. Nah, di hari itu artinya di hari tasyrik itu adalah hari untuk makan dan minum. Aklin wa syurbin wa zikrillah, dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nggak jarang Bapak, kalau kita ada di haram itu, di hari itu orang tuh di sana sini talbiyah terus, labbaik Allahumma labbaik, atau dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, 3 hari berturut-turut mereka itu takbir. Ya, namanya takbirnya itu adalah takbir muqayyad disebutnya. Jadi dilakukan di hari-hari tasyrik. Di tanggal 11, 12, 13 akhirnya itu asar selesai. Ketika orang haji sudah selesai. Sudah selesai semuanya orang haji maka selesai. Gitu. Jadi hari itu kata Nabi adalah hari untuk makan dan minum, wa zikrullah, dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada waktu untuk mungkin ada yang nggak jelas, dipersilakan Bapak sambil menanti datangnya Isya, waktu Isya. Saya persilakan yang saya sampaikan tadi pasti ada tidak jelasnya, jangan dibawa pulang. Mari sama-sama kita pecahkan bersama. Silakan. Ya. Ya.
Ya. Dan setelah itu kita bukanya itu kan setelah sholat id baru kita bisa. Maka itu memang disunahkan. Ya. Ya. Kedua, puasa Senin Kamis untuk bulan Rajab ini kalau kita niatkan bulan Rajab atau tetap niatnya puasa sunnah Senin Kamis saja. Ya. Terima kasih. Puasa di hari Idul Adha tadi ya, yang pertama, begitu. Memang disunahkan karena puasa itu hanya 1 hari, agar kita melewatkan waktunya sampai selesai Idul Fitri. Gitu. Itu kebiasaan Nabi begitu. Nabi kalau Idul Adha itu artinya tidak minum dan tidak makan ketika berangkat Idul Fitri. Ada sudah kita baca lewat itu hadisnya. Gitu. Dan ketika dia pulang dari Idul Fitri ke rumahnya, Idul Adha ke rumahnya, baru beliau makan dan minum dengan daging hasil korban yang dia. Kalau Nabi kan zamannya dulu tidak dikoordinir seperti kayak kita. Jadi setiap rumah mengalirkan darah. Artinya memotong korbannya. Tidak di full di satu tempat di masjid apa tidak. Jadi tidak, walaupun Nabi ada masjid, tidak. Di masing-masing rumah motong korban sendiri-sendiri. Dan dibagikan sendiri-sendiri oleh dia begitu, oleh yang korban. Nah, begitu pula Nabi. Jadi Nabi pulang makan dengan daging hasil korban. Dia baru makan. Gitu. Jadi itu sunnah saja. Jadi kalau itu kita lakukan berarti kita ittiba, mengikuti. Adapun ya inilah, kalau tarwiyah ini Bapak maknanya tarwiyah kan hari di mana orang bersiap-siap. Jamaah haji yang ada di Saudi ini bersiap-siap untuk berangkat ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Nah, kita di sini ini ada 2 pendapat, Pak. Ada yang mengatakan tidak ada yaumut tarwiyah, ada yang berpuasa yaumut tarwiyah. Begitu. Jadi enggak begitu terlalu ditekankan. Yang ditekankan adalah hari Arafahnya itu. Gitu. Hari Arafahnya dilakukan puasa. Tarwiyahnya tidak. Adapun kalau kita melakukan di hari tarwiyah, ini pun masih menjadi dalam perdebatan gitu. Jadi ada sebagian mengatakan bahwa ini tidak sahih hadisnya. Dan Nabi tidak lakukan itu. Itu Nabi tidak lakukan puasa tarwiyah begitu. Jadi setelah tabi'in ke sini itu melakukan. Jadi setelah sahabat, jadi sahabat tabi'in. Jadi sudah sekian ratus tahun lamanya baru ada yang namanya puasa tarwiyah begitu. Ya, jadi ya menurut kita yang Nabi lakukan adalah puasa Arafah. Yang itu yang dikatakan bahwa pahalanya itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Begitu besarnya puasa Arafah. Adapun tarwiyah ini ya kembali saya katakan dipersengketakan begitu hadisnya. Gitu. Jadi kan kalau kalau kita mau mengikuti kembali kepada hadis Nabi, bahwasanya Nabi suruh mengikuti Khulafair Rasyidin Al-Mahdiyin abdu 'alaiha bin nawahiz. Ada Nabi bersabda begini, alaikum bisunnati, hendaklah kamu selalu berada di jalan sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnah khulafair rasyidin. Sunnah khulafair rasyidin ini pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tapi mereka melakukan. Begitu. Tapi Nabi suruh, ikutilah sunnahku, selalu engkau berada di jalan sunnahku, wa sunnati khulafair rasyidin, dan sunnahnya khulafair rasyidin. Begitu. Al-Mahdiin, karena mereka mendapatkan hidayah, kata Nabi. Abdu 'alaiha bin nawahiz, gigit kencang-kencang di gigi kamu yang belakang. Jadi maksudnya pegang kencang-kencang. Itu ajarannya Nabi dan ajaran Khulafair Rasyidin. Al-Mahdiin yang mendapatkan hidayah. Dan sekarang kembali kepada tarwiyah. Jadi kalau orang, Nabi enggak mengerjakan, saya enggak kerjakan, itu tafadhol saja. Karena Nabi memang enggak memerintahkan. Saya mengikuti apa saran Nabi, suruh mengikuti
Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin, saya ikutin. Ya memang ada Nabi perintahkan begitu. Nah, jadi mana yang baik? Menurut saya begitu. Dan yang berikutnya mengenai puasa apa tadi? Senin Kamis. Ya. Gimana Pak? Ya, jangan. Jadi tetap kita bersandar dengan puasa sunnah di hari Senin dan Kamis. Gitu. Tidak disandarkan kepada puasa Rajab. Gitu. Karena itu pun ya demikian, artinya hadisnya tuh masih artinya nggak jelas begitu. Ya nggak jelas puasa. Kalau Sya'ban memang Nabi lakukan dan Nabi perintahkan untuk puasa di bulan Sya'ban. Begitu. Ya. Cukup? Cukup Pak? Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Tolong ya dicatat akhirnya tuh. Ya. Astaghfirullahalazim. 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 Min kulli dhanbin azim wa atubu ilaik. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ومعذورا ولا معصوما. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.